Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknik Elektro, channel yang membahas seputar dunia teknik elektro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membuatkan sebuah postingan, dan postingan kali ini masih tetap berhubungan dengan pendingin, yaitu unit kulkas. Nah, oke. Ada beberapa tahapan yang perlu kita pelajari dalam dunia perbaikan, atau ketika kita ingin mempelajari bagaimana supaya bisa memperbaiki unit kulkas. Ada beberapa tahapan dan ada beberapa yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Di antaranya kita perlu mengetahui yaitu proses cara pemakuman, kemudian proses cara flushing, kemudian pemasangan kondensor, kemudian juga pengisian freon, dan juga menganalisa apa penyebab dari kerusakan unit kulkas. Nah, dan untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara flushing. Cara flushing. Flushing ini ada dua metode, ya, yaitu bisa menggunakan metode flushing manual atau dengan menggunakan tekanan dari kompresor itu sendiri. Kemudian yang kedua bisa menggunakan dengan tekanan atau dengan bantuan tekanan dari nitrogen ataupun juga dari freon R32 ya. Jadi ada dua metode flushing. Yang pertama flushing manual, yaitu dengan menggunakan dari tekanan kompresor itu sendiri, dan juga yang kedua bisa menggunakan tekanan nitrogen ataupun juga freon R32. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan atau akan praktekkan bagaimana cara flushing sistem manual ya. Sebenarnya untuk standarnya flushing itu standarnya dengan menggunakan nitrogen dan juga R11 ya. Jadi R11 didorong dengan nitrogen. Itu untuk proses flushing standarnya. Namun di sini untuk proses flushing ini bisa menggunakan metode lain juga ya, tanpa menggunakan nitrogen dan juga R11. Di sini kita bisa menggunakan freon. Di sini ada freon. Di sini ada tabung freon R32. Kenapa saya menggunakan freon R32, tidak menggunakan freon 134 ataupun freon yang lainnya? Karena freon R32 ini tekanannya cukup lumayan tinggi, di atas 200 PSI, jadi cukup lumayan untuk menekan ya, untuk menekan kotoran-kotoran yang ada pada sistem unit kulkas. Oke. Nah, dari menggunakan R32, dia juga menggunakan metil atau taujon ya, dimana taujon ini nanti ini akan dimasukkan ke sistem pemipaan ya, akan kita masukkan ke sistem pemipaan, kemudian didorong dengan menggunakan R32 ya, untuk menekan atau untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada pada sistem pemipaan. Dan ada yang perlu diketahui untuk rekan-rekan semuanya, apa sih fungsi dari flushing ini? Flushing fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada pada sistem pemipaan. Di mana apabila sistem pemipaan atau unit kulkas ya, unit kulkas yang sudah lama, karena dari unit kondensor ini atau komponen kondensor di dalamnya ini terbuat dari bahan besi, karena bahan besi ini lama-kelamaan dia akan berkarat, di mana karat ini dia nanti akan ikut tersirkulasi di dalam sebuah sistem, yang mana apabila karat ini memasuki pipa kapiler maka akan menyebabkan mampet. Oke, perlu diperhatikan, akan menyebabkan mampet. Makanya di sini kita memerlukan adalah proses flushing. Oke, di sini kita akan praktekkan. Kita akan mempraktekkan bagaimana flushing dengan sistem manual ya, atau dengan sistem menggunakan dari tekanan kompresor itu sendiri. Oke.
Ada yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa pipa. Rekan-rekan harus tahu mana pipa untuk ke kondensor, mana pipa yang dari evaporator. Nah, ini adalah pipa high press atau pipa dorong atau pipa tekan, di mana pipa ini dia menuju ke kondensor, yang mana kondensor ini terdapat di dalam bodi unit kulkas ini. Jadi kita tidak bisa melihat seperti apa bentuk dari kondensor lengkungannya di dalam. Namun, ya, kondensor itu bentuknya tuh lekak-lekuk ya, mungkinnya lekak-lekuk di dalam bodi unit kulkas ini. Nah, ini adalah menuju ke kondensor. Dari kondensor dia keluar ke sini. Oke. Lihat. Karena ini dia keluar ke sini, masuk ke filter dryer, dari filter dryer masuk ke pipa kapiler. Dari kapiler dia masuk ke evap. Dari evap dia kembali lagi ke pipa low press atau pipa hisap dari kompresor ini ya. Itu ya. Jadi sistem pemipanya cukup sederhana. Yang penting kita perlu tahu mana pipa high press, low press, pipa kapiler, dan mana untuk ke kondensor, ke evaporator, dan mana untuk pipa pengisian yang perlu diketahui itu ya. Oke, sekarang kita praktekkan cara flushing sistem manual atau dengan menggunakan tekanan dari kompresor itu sendiri. Oke, nah ini ada pipa tekan. Pipa tekan ini menuju kondensor. Kemudian dia menuju filter dryer. Nah, di sini ada pipa yang sengaja saya potong. Ini. Nah, ini ada pipa yang sengaja saya potong. Kenapa saya potong? Ini fungsinya nanti untuk proses flushing. Di mana flushing ini cara kerjanya adalah, oke kita jelaskan ya biar paham. Perlu diperhatikan ya, jangan sampai sepotong-sepotong ya. Nonton videonya ya biar mudah dipahami. Saya jelaskan. Cara kerja flushing sistem manual ini, sistemnya yaitu dia dengan memanfaatkan dari dorongan kompresor. Karena ini pipa tekan ya, kompresor akan menekan angin ke kondensor. Ya, dari kondensor ini dia masuk ke filter, dari filter ke kapiler, kemudian ke evaporator, dan dari evaporator dia kembali lagi ke sini. Jadi cara flushingnya adalah kita tekan ya, atau kita tutup ya dengan menggunakan jari ya. Untuk pipa low pressnya atau pipa baliknya kita tekan dengan menggunakan jari, kita tutup dengan menggunakan jari. Apabila sudah terasa berat ya, maka kita lepaskan. Kemudian kita tutup lagi, sudah terasa berat, kita lepaskan. Ini terus secara berulang-ulang ya, sampai benar-benar bersih. Oke, kita lakukan langsung praktek ya. Yang pertama, kita nyalakan dulu unit kulkas. Oke, kita nyalakan unit kulkasnya. Nah, ini kulkas sudah dalam keadaan nyala ya. Nah, ini sudah saya sambungkan. Ini kulkas dalam keadaan menyala. Oke. Nah, maka kita perlu tutup. Kita tutup. Ya. Kita tutup dengan menggunakan jari jempol. Sampai benar-benar terasa berat di tangan atau di jari. Ketika sudah terasa berat, maka kita lepaskan. Nah, maka dia akan keluar. Dia akan keluar oli ya. Apapun juga keluar sejenis kotoran-kotoran lainnya dia akan ikut keluar. Terus secara berulang-ulang kita tahan. Begitu terasa berat kita lepaskan. Oke. Terus ya secara berulang-ulang.
Oke ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah proses cara flashing manual. Itu proses flashing manual tanpa menggunakan metil ataupun juga tanpa menggunakan nitrogen ya. Ini adalah manual. Cuman proses ini cukup lumayan lama ya. Ini cukup lumayan lama karena dia, dan untuk proses pembersihannya juga kurang maksimal ya. Beda halnya jika kita menggunakan cairan metil ataupun R11 kemudian didorong menggunakan nitrogen ataupun juga R32, itu akan maksimal ya untuk proses flashingnya. Cara flashing seperti ini bisa sih bisa, cuman kurang maksimal ya, kurang maksimal. Namun nanti rekan-rekan pakai cara mana saja, yang penting kita pekerjaan bisa maksimal ya, penting profesional saja. Namun yang disarankan yang menggunakan R11 ataupun metil dan didorong menggunakan nitrogen ataupun juga R32. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cabut lagi. Nah, itu untuk proses cara flashing manual dengan menggunakan tekanan kompresor itu sendiri. Oke ya. Mungkin cukup sekian dulu bagaimana cara flashing manual. Itu adalah cara flashing manual. Nanti untuk cara flashing dengan menggunakan taujon kemudian didorong dengan freon R32, nanti akan saya buatkan pada postingan yang selanjutnya. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.